Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma ma ba'du. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis zikir, majlis ilmu, majlis iman, dan majlis amal soleh insyaallah taala. Semoga ini menjadi sarana taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sarana berbekal kita menuju persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan tema yang sebelumnya, masih di kitab Minhajul Qasidin yang disusun oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Kita memasuki di pembahasan tentang rahasia ibadah sholat. Jadi sholat merupakan ibadah yang sangat agung para hadirin sekalian. Bahkan dikatakan oleh beliau, wa'lam anna afdalat tatawu'at al-badan, ya, sebaik-baik tatawu, amalan tambahan nafilah, ya, bagi seorang hamba adalah ibadah sholat. Dan sholat merupakan tiang dari agama Islam. Kita bayangkan pun bangunan ini, masjid ini, kalau tidak ada tiangnya tentu tidak berdiri masjid yang megah. Kalau tiangnya tidak kuat juga tidak bisa menopang bangunan yang kuat. Maka memperbaiki sholat seperti hanya kita menguatkan tiang-tiang agama kita. Dan sholat juga merupakan ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab. Hadis ini menunjukkan tentang adanya hisab di hari kiamat, audit, ya, tentang amal perbuatan kita. Dihisab itu untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baik akan diganjar dengan kebaikan. Siapa yang berbuat buruk akan diberikan balasan keburukan juga. Kalau tidak ada hisab, apa bedanya antara orang baik dengan orang buruk? Apa bedanya orang yang rajin dengan orang yang malas kalau tidak ada hisab? Ya. Dan yang pertama kali dihisab antara seorang hamba dengan Allah adalah masalah sholatnya. Ya, ini hubungan hablu minallah antara hamba dengan Allah, itu sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya baik, soleh, baik dari sisi apa? Dari sisi
iqamahnya, dari sisi penegakannya, pengamalannya. Bisa dilihat dari kriterianya, apakah dikerjakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Mulai dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, tepat waktunya atau tidak. Nah ini apa? Kalau sholatnya baik, ya, maka dia aflah, sungguh dia beruntung, wa anjaha, dan sukses insyaallah di dunia dan di akhirat. Kalau sholatnya baik, insyaallah dia dijamin kesuksesan oleh Nabi SAW. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, ya, faqad khaba wa khasira, dia sungguh telah rugi dan celaka. Ya, rugi orang yang sholatnya tidak baik itu. Sebab ketika seorang mengerjakan ibadah sholat, dia sebenarnya sedang menghapus dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya, dan menumpuk atau mengumpulkan poin-poin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Fa in taqasa min faridatihi syai', qala Rabbu azza wa jalla, kalau amal wajibnya itu kurang, maka Allah mengatakan, ungzuru hal li 'abdi min tatawwu fayukammala biha man taqasa minal faridah. Apakah ada sholat-sholat sunnahnya yang bisa menambal kekurangan dari ibadah wajibnya? Menambal di sini dalam artian mungkin sholatnya tidak khusyuk. Karena orang yang sholat itu tidak semuanya mendapatkan pahala sempurna. Ada yang dapat sempurna, ada yang mungkin setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, sampai mungkin tidak dapat pahala. Ya, jadi yang menambal itu adalah sholat-sholat sunnah. Ya, thumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Ya, kemudian baru amal-amal yang lainnya. Makanya ketika kita membahas tentang ibadah sholat, apalagi rahasia-rahasianya, ini sungguh akan menjadikan kita lebih khusyuk, ya, lebih merenungi apakah sholat kita selama ini sudah sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya atau belum. Ya. Ini antara hamba dengan Allah. Adapun antara hamba dengan hamba, nanti yang pertama kali dihisab adalah masalah dima, masalah darah. Ya, masalah apa? Darah, karena itu hak terbesar antara sesama manusia. Kemudian di antara kitab lain yang secara spesifik membahas tentang keutamaan sholat, begitu juga membahas sholat dari sudut yang berbeda, renungan tazkiyah, itu adalah kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, namanya Dzauqus Shalah. Di situ Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau membahas rahasia sholat lebih dalam lagi, setiap gerakannya, setiap bacaannya. Ini luar biasa kalau dibaca itu, ya, direnungkan gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada satu hari, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, pernah mengatakan, idza lam tajid lil amali halawah, kalau seorang tidak mendapatkan kemanisan satu ibadah, rasa manis dalam sebuah ibadah, ya, fi qalbika wan syirahan. Jadi kalau seorang dalam melaksanakan ibadah apa saja itu tidak mendapatkan rasa manis, ya, dan kelapangan hati, fattahimhu, ya, maka segera cek amalan yang kita kerjakan. Kalau kita baca Al-Quran kok nggak mendapatkan rasa manis, tidak mendapatkan kelapangan hati, cek benar nggak kita baca Al-Qurannya. Kalau kita sholat kok tidak mendapatkan ketenangan hati, kelapangan jiwa, ya, kemudian perubahan yang lebih baik, berarti ada yang salah kita. Bukan sholatnya yang salah, kitanya yang mungkin tidak benar dalam melaksanakan ibadah sholat, atau belum sampai kepada khusyuk. Khusyuk bukan dalam masalah badan, tapi masalah hati saja.
Karena inti dari ibadah sholat adalah al-iqbal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menghadapnya hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekadar menghadap ke kiblat. Yaitu itu adalah wujud persatuan secara zahir umat Islam ketika sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah, ke kiblat itu. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah iqbal ala Allah, iqbalul qulub ala Allah ta'ala. Jadi menghadapnya hati kita kepada siapa? Allah azza wa jalla. Itu ya. Itu poin utamanya. Jadi ketika kita menyadari bahwa setiap kali kita sholat, kita sebenarnya sedang bertemu dengan Rabbul Alamin ya. Kita sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dosa-dosa kita diampuni dari sholat ke sholat yang lain. Seperti orang yang mandi 5 kali, yang di depan rumahnya ada sungai yang jernih, dibersihkan kita, diangkat derajat kita. Setiap langkah kita datang ke masjid itu mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu apa yang menjadikan kita kadang malas? Padahal masjid juga dekat dengan tempat tinggal kita. Ya sejauh-jauhnya mungkin nggak sampai berkilo-kilo gitu ya, baru ratusan meter. Semakin jauh semakin besar pahalanya. Jadi fatahimhu ya. Fa inna rabb ya, ta'ala syakur, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu maha bersyukur. Artinya kalau kita menjalankan ibadah dengan tenang, dengan sebenar-benarnya ibadah yang diperintahkan Allah, kita akan mendapatkan kelapangan hati. Karena fitnah di dunia ini banyak sekali. Setiap hari kita minimal 5 kali diwajibkan. Karena memang dalam kegiatan kita setiap hari itu hati kita seringkali berubah dengan berbagai macam fitnah. Begitu juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan seringkali menjadikan hati kita gelisah. Mungkin video yang beberapa detik kita lihat, ucapan yang beberapa kalimat kita dengar bisa menggelisahkan hati kita, bisa menjadikan hati kita was-was dan syubhat. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan sholat, menjaga keteguhan hati kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, di antara faidah ya, atau rahasia di balik ibadah sholat adalah ada waktu-waktu yang dilarang seorang untuk mengerjakan ibadah sholat. Faslun fi awqatin nahyi 'anis shalah. Jadi ada beberapa waktu yang dilarang. Ya, seperti apa disebutkan di dalam hadis ya, seperti ketika matahari pas berada di tengah atau di atas kepala kita, belum sampai zawal atau tergelincir. Ya, itu dilarang. Atau pas waktu tenggelamnya ya. Ini tenggelamnya matahari. Begitu juga mau terbitnya. Gitu ya. Itu dilarang. Atau ba'dal asr, setelah salat asar sampai maghrib, untuk salat sunnah maksudnya. Salat yang tidak memiliki sebab. Salat yang tidak memiliki sebab khusus, laisa laha asbab khasah ya. Yang memiliki sebab khusus contohnya tahiyatul masjid, salat jenazah. Itu boleh walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Nah, hikmahnya apa? Yang pertama ya, tarku tasyabbuh bi'ubadis syams ya. Agar umat Islam tidak ikut-ikutan atau menyerupai para penyembah matahari. Para penyembah matahari ada agama. Agama itu menyembah matahari saat tenggelam dan saat terbit. Nah, pas waktu tenggelam dan saat terbit itu dilarang untuk melakukan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab khusus. Kenapa? Biar tidak menyerupai sujudnya orang-orang musyrik kepada matahari dan bulan. Allah sudah katakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan,
Itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Bahkan sebelum Nabi pun, di zaman Nabi Ibrahim itu juga sudah ada orang yang mengagungkan, mulai menyembah matahari atau dewa matahari itu. Sampai sekarang juga masih banyak. Nah, di dalam Al-Quran jelas lah, tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Enggak boleh sujud kepada matahari, kepada bulan. Terus kepada siapa? Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Nah, mereka sujudnya itu biasanya di waktu itu, makanya dilarang, pending dulu. Ya, kecuali punya sebab khusus tadi ya. Yang kedua tahdzir minas sujud liqarni syaiton. Ya tadi ya. Larangan yaitu peringatan untuk tidak sujud ya kepada tanduk setan ketika tadi matahari terbit dan tenggelam ya, menyerupai perilaku syaitan. Yang ketiga secara umum, anna salikit thariqil akhirah muwadzabuna 'alal ibadah. Bahwa orang-orang yang berjalan menuju akhirat, mereka senantiasa melanggengkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ibadah itu hanya satu macam, maka seringkali jiwa kita muncul rasa bosan. Makanya dengan dilarang di waktu-waktu tersebut agar memberi kesempatan kepada orang-orang yang cinta ibadah untuk mengerjakan ibadah lain selain sholat, baca Al-Quran, zikir, ya, kemudian mungkin ibadah-ibadah yang lain, baca doa, ya. Nah ini ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sepilkan ya salah satu pembahasan tentang sholat juga, bahwa Nabi SAW di kitab Ibnu Qayyim ya tentang dzauqus sholat ya, cita rasa sholat ini, bagaimana sholat itu menjadi qurratu ain bagi Nabi SAW. Qurratu ain itu penyejuk pandangan ya, atau qurratu ayun ya. Ketika seorang memiliki keturunan ya, keturunan itu terkadang jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang menjadi zinatul hayatid dunya, kadang jadi qurratu ain, penyejuk pandangan. Nah, sholat itu dijadikan oleh Nabi SAW sebagai qurratu ain. Kama anna saum ya, thamaratuhu tathirun nafs, sebagaimana puasa itu buahnya adalah menyucikan jiwa dari sifat tidak jujur. Ya, puasa itu kan mendidik jujur sebenarnya, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga, ini anak-anak kecil kelas 5, kelas 6 bisa 1 bulan. Banyak anak-anak kita yang bisa mampu 1 bulan kalau hanya nahan lapar dan dahaga. Tapi yang lebih daripada itu adalah buahnya adalah kejujuran. Kita tidak berdusta, tidak mengatakan dusta, tidak bohong. Kita tidak makan dan minum padahal itu halal. Ya, ada gitu kan. Belajar sabar juga, menahan nafsu dari yang diharamkan, bahkan dari hal-hal yang sia-sia. Ya. Jadi membersihkan jiwa kita, baik secara jasmani ataupun rohani kita dengan puasa. Itu ya. Wa thamratu zakah tathhirul mal. Dan zakat itu adalah membersihkan harta, begitu juga membersihkan jiwa. Ya. Membersihkan apa? Jiwa juga. Ya, membersihkan jiwa dari rasa bakhil ya, itu dengan cara berzakat. Ketika seorang sudah berzakat, berarti dia sudah melewati batas minimal kebakhilan, baru meloncati batas minimal kebakhilan, belum sampai ke derajat yang sakhi, yang dermawan. Maka ditambahkan setelah berzakat bisa dengan infak, sedekah. Ya, karena zakat itu adalah paket kewajiban bagi orang yang kaya, mampu dan sampai nisab. Gitu ya. Ini kewajiban ya. Kemudian wa thamaratul haji wujubul maghfirah. Dan buah dari ibadah haji itu adalah jaminan ampunan dosa.
Man hajja walam yarfuth ya walam yafsuk ya, barang siapa yang berhaji tidak berdusta, tidak berbuat hal-hal yang sia-sia, kembali seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Wa hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur makbul. Mabrur bermakna makbul, haji yang diterima Allah. Ya, maka tidak ada balasan kecuali jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa? Kemudian wa thamaratul jihad taslimun nafs allati ishtaraha subhanahu minal ibad. Dan buah dari ibadah jihad adalah menyerahkan jiwa kita, menjual jiwa kita ya, untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu, membela agama Allah. Ya, ketika seorang berjihad, maka dia sebenarnya menjual jiwanya kepada Allah, dan Allah sudah beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli itu. Gitu kan? Dengan jaminan surga. Kemudian fasolatu thamaratuha al-iqbal 'ala Allah. Adapun salat ya, pada hakikatnya buahnya adalah itu seorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seneng enggak ini para jamaah sekalian kalau dipanggil, misalnya dapat panggilan khusus dari Bapak Presiden misalnya. Wah, orang kan persiapan ya, dengan berbagai macam gaya, baju, sambutan dan macam-macam ya. Nah, itu apa? Kita dipanggil sama Allah 5 kali sehari. Hayya 'alas shalah, gitu kan? Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada ibadah sholat. Ya, setiap hari 5 kali dipanggil. Ya, hayya 'alal falah. Ya. Mari kepada kemenangan, dan sholat itu kemenangan. Maka ketika orang dipanggil ibadah sholat saja tidak datang ya, mungkin susah ya ketika nanti dipanggil sama Allah untuk berjihad, hayya 'alal jihad gitu ya. Susah, lebih susah itu. Karena lebih berat ya, nyawa taruhannya gitu kan. Wasirru sholati wa ruhuha wa lubbuha wa iqbalul 'abdi 'ala Allahi bi kulliyatihi ya. Dan rahasia dari sholat adalah menghadapnya jiwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakama annahu la yambaghi lahu an yusarrifa wajhu an qiblatillah yaminan wa shimalan. Sebagaimana seorang ketika sholat enggak boleh kanan atau ke kiri dari kiblat. Misalnya nih para hadirin sekalian sedang tawaf di Ka'bah gitu. Ya. Jadi di depan Ka'bah. Kalau kita sholat ya di Masjidil Haram ya, ketika kita melihat Ka'bah bisa kemana saja, yang penting menghadap Ka'bah gitu. Tapi walaupun kita di Masjidil Haram tapi nyerongnya tidak ke Ka'bah, gitu kan? Maka ya sholat kita secara syaratnya tidak sah. Kalau kita tahu jelas itu. Nah, kalau di luar dilihat saja orang di depannya, atau biasanya ini ya keramiknya itu ya, porselin atau misalnya ininya batu marmernya itu memang disetting sudah ngadep ke arah kiblat. Itu ya, diperhatikan nanti biasanya sampai di luar pun juga begitu ya, keramiknya itu sudah diarahkan ke sana itu. Nah, itu apa namanya? Secara zahir, fakadzalika la yambaghi lahu an yusarrifa qalbahu an rabbih ila ghairihi. Begitu juga ketika seorang sedang sholat, enggak boleh dia menghadapkan hatinya kepada selain Allah, kepada manusia ingin dipuji, untuk mengharapkan kenikmatan dunia, enggak. Ya, enggak boleh itu. Itu ya apa namanya rahasianya. Jadi agar hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kehadiran. Kalau tidak bisa merasakan itu, maka ya hadirkan rasa muraqabah. Ya, wa iqbalu 'ala Allahi bi muraqabatihi ya, hatta ka'annahu yarah. Seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala di tingkat ya, fa ilam takun taraka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Itulah yang disebut dengan bimangzilati darajatil ihsan. Kalau kita nggak bisa seperti itu, ya, maka seolah-olah kita dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Pembahasan setelahnya adalah kitabuz zakah wa asraruha wa ma yata'allaqu biha. Pembahasan tentang zakat, rahasia-rahasianya dan apa yang terkait dengannya. Az-zakah ahadu mabanil Islam. Zakat itu adalah salah satu bangunan utama dari agama Islam. Waqad qaranahu Allah Subhanahu wa taala bisolah, dan Allah seringkali sandingkan zakat sama sholat itu dalam banyak ayat. Wa aqimus sholah wa itaiz zakah. Itu banyak sekali. Bahkan ini juga merupakan rukun Islam, zakat. Faqala ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah, ya. Wa amma anwa'uz zakah wa aqsamuha wa asbabuha wa wujubuha ya. Fa dhahir masyhurun fi madhanihi min kutubil fiqh, ya. Adapun secara jenis-jenisnya, sebab-sebabnya, ya, macam-macamnya itu dibahas di kitab fikih. Adapun kitab beliau itu lebih cenderung pada mengulik rahasia di balik ibadah itu, agar kita tidak kering, gitu. Ibadah kita tidak kering saat kita membaca, saat kita sholat itu penuh dengan nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang agung, gitu ya, sehingga kita lebih semangat. Sebab motivasi itu salah satunya ketika kita mengetahui nilai atau dari harga sebuah ibadah itu. Kenapa ini bapak-bapak sekalian nih, para jamaah sekalian ini setiap hari misalnya aktivitas bekerja, keluar rumah misalnya ke kantor gitu ya, kehujanan, kepanasan gitu kan, bahkan jauh bermacet-macetan gitu kan. Kenapa? Karena ada nilainya itu, ada nilainya, ya. Nah, ketika dia tahu ada nilainya itu, maka walaupun rasanya capek, lelah, dia kerjakan itu. Nah, begitu juga ketika kita mengetahui tentang agungnya ibadah sholat, insya Allah ibadah zakat juga demikian, ya. Kemudian famin syurutin an yukhrijal mansus alaihi, ya. Di antara syaratnya adalah mengeluarkan zakat sebagaimana yang diperintahkan. La yukhrijul qimah fis sahih. Tidak dikeluarkan dengan nilainya. Misalnya diperintahkan zakat makanan, ya dengan makanan, bukan nilai dari makanan itu. Misalnya qutul balad, ya, qutul balad itu adalah makanan pokok di sebuah negeri. Ya, di zaman Nabi SAW di sana itu ada kurma, ada gandum gitu ya. Kalau kita kan jarang makan gandum ya Pak ya. Jarang ya, makanya dengan yang setara, yang sebagai makanan pokok. Itu mungkin beras gitu ya. Maka dikeluarkan dalam bentuk makanan, bukan qimah, ya, menurut pendapat yang sahih, yang kuat, ya, bukan dengan uang. Kalaupun dengan uang ya nanti dibelikan makanan, karena maksudnya ya zakat makanan itu. Kalau itu zakatul misalnya fitr, ya, zakat makanan. Fa inna man ajaza ikhrajul qimah inna ma talmihu saddal khullah faqat, ya. Sesungguhnya mereka yang berpendapat dibolehkan mengeluarkan dengan nilainya itu hanya sekadar, ya, memperhatikan menutup kebutuhan pada saat itu, ya. Dan itu sesuai dengan kebutuhan. Pada asalnya yang lebih kuat adalah dikeluarkan, ya, sesuai yang diperintahkan, al-mansus alaih, ya. Kemudian fa inna wajibat syar' salah satu aqsam, ya. Sesungguhnya dalam Islam itu kewajiban itu ada 3 macam menurut beliau rahimahullah taala. Yang pertama ta'abbud makhal, ibadah murni. Ya, seperti ramyul jimar, ya, melempar jumroh. Melempar jumroh itu memang ibadah yang murni, tujuannya memang kita ibadah. Apa sih tujuannya melempar jumroh? Ya kadang secara hikmahnya kita nggak tahu. Ada yang ulama mengatakan untuk meneladani Nabi Ibrahim ketika mengusir setan, dilempar dengan itu.
Tapi kita nggak tahu yang lebih dalam daripada itu. Allah perintahkan begitu, ya sudah. Misalnya, kenapa sholat fardu 5 waktu? Itu namanya ta'abbud mahal. Ibadah murni kita hanya diperintahkan untuk menjalankan saja. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Ini ibadah mahal ya. Kita nggak tahu hikmahnya 3 rakaat apa, 2 rakaat apa. Itu secara pasti mungkin hanya menerka-nerka mendekatkan ya dengan penjelasan para ulama. Nah, itu namanya ibadah apa? Mahal ya. Yang Allah tentukan paketnya seperti itu sebagai bentuk ujian ketaatan. Kenapa puasa kok bulan Ramadan saja? Kenapa haji hanya sah di Makkah atau Masyaril Haram saja, Makkah, Musdalifah, Mina, Arafah? Kenapa enggak haji kita bisa pindahkan ke Munas saja? Wah, itu kan. Ada haji secara virtual, haji secara metaverse ya. Metaverse kan mulai marak ya beberapa waktu lalu. Jadi dibuat replikanya di dunia maya, terus kita haji secara online, Pak. Murah meriah, nggak ngantri. Gimana menurut Bapak-bapak sekalian? Itu apakah sah atau tidak? Kan ibadah itu, ini namanya ibadah makhod ya. Itu paketan, nggak bisa ditawar-tawar ya, begitu sebagai bentuk ujian kita. Yang kedua, aksu dzalik. Ya, ada ibadah yang itu sifatnya itu tidak paket ya, atau ibadah ghairu mahdhah, bentuknya muamalah ya. Jadi muamalah ini sebenarnya apa namanya, kalau dirunut-runut juga ibadah juga ya, tapi disebut ghairu mahdhah. Artinya secara tata caranya itu tidak diatur secara khusus. Yang penting maksudnya sampai, seperti membayar hutang ya, qada'ud duyun. Itu tidak harus dengan misalnya rupiah dengan rupiah ya, bisa dengan rupiah, dengan dolar, dengan rial ya. Ya. Yang penting maksudnya ya, itu apa namanya, tidak perlu niat seperti sholat, puasa, bayar hutang ya, raful hadas misalnya begitu ya, macam-macam ya, misalnya menghilangkan najis di pakaian ya, di lantai gitu kan, atau bertetangga dan lain sebagainya ya. Itu apa? Muamalah. Tapi sebenarnya ibadah muamalah itu juga ibadah ya. Jadi jangan dianggap muamalah itu bukan bagian dari ibadah, pada akhirnya kita bisa seenaknya bermuamalah, enggak. Itu hanya untuk memudahkan pembagian para ulama ketika membahas tentang ibadah, ada yang mahdhah, ghairu mahdhah. Tapi kalau kita runut ya, Islam itu sangat kaya dengan muamalah. Makanya ada fikih muamalah, ada muamalah maliyah tentang keuangan. Ya biasanya kalau di universitas, di kampus dibahas di prodi misalnya ekonomi syariah ya gitu ya. Fikih yang dibahas muamalah. Ada fikih tentang jinayat ya, munakahat ya, tentang mawaris biasanya di prodi hukum Islam gitu kan. Nah ini apa, fikih ya, muamalah pun dibagi gitu ya. Ada tentang pidana ya, akhwalu syakhsiyah, macam-macam itu. Yang ketiga adalah campuran ya. Campuran ada ibadah makhad dan ada untuk keperluan ya pada manusia. Fawal murakkab ya. Seperti ya, contohnya adalah zakat itu sendiri. Ada sisi ibadah kepada Allah, ada sisi kepada manusia. Kemudian di antara adab ya, faslun fi daqaiqil adab al batina fi zakah, di antara adabnya, i'lam anna alaman muridil akhirati fi zakatihi wadhaif. Sesungguhnya bagi orang yang berzakat itu hendaknya memperhatikan hal-hal penting berikut ini. Pertama, an yafhamal murad minaz zakah wa huwa salah satu asya. Memahami maksud dari ibadah zakat itu. Kalau tadi sholat kan, sekarang zakat. Apa itu? Ada 3 hal. Ibtila muda'a mahabbatillahi ta'ala bi ikhraji mahbubihi. Yang pertama adalah maksudnya adalah ujian. Jadi zakat itu ujian para hadirin sekalian.
bagi orang yang mencintai Allah dengan mengeluarkan sesuatu yang dicintai. Ya. Siapa yang nggak cinta harta? Manusia semuanya cinta. Ya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al khair fi hadhil ayah bimana al mal. Ya. In taraka khairanil wasilah, ya, wasiyah. Ya. Khairan ya dalam artian harta. Manusia sangat cinta. Nah, dengan zakat itu ujian. Mana yang cinta Allah, mana yang tidak. Kalau cinta Allah dia akan keluarkan. Bukan dengan berat hati, tapi dengan apa? Dengan penuh keikhlasan, kelapangan. Ya, gitu ya. Adapun yang cinta hartanya, yang bakhil tidak akan dia. Ya. Kenapa saya harus bayar zakat? Saya udah dipajekin, setiap tahun bayar pajak. Pajak itu beda sama zakat, Bapak-bapak sekalian. Tidak menggugurkan zakat. Ini kalau di Indonesia ya, orang-orang kaya ya, para pejabat sudah kena pajak ya, PPh misalnya, masih harus wajib zakat, kecuali bisa diintegrasikan ya pembayaran itu. Ya, untuk mengurangi misalnya, gitu kan. Ini nanti pembahasannya lain ya di fikih muamalah. Yang kedua, maksudnya tanazzuh an sifatil bukhli al muhlik. Membersihkan jiwa kita dari penyakit kebakhilan. Bakhil itu adalah menahan apa yang Allah berikan. Ya, ketika sudah Allah berikan ditahan. Yang tadinya tidak ada lalu Allah berikan, ya. Nah, ini apa? Bakhil ya. Ketika sudah ada kewajibannya. Ya. Berbeda, yang lebih parah dari bakhil adalah syuh. Wa may yuqashuha nafsi. Syuh itu syiddatul bukhl. Dia belum dapat harta tapi sudah berniat. Gitu, mudahnya begitu. Nanti kalau saya sudah dapat, ya, padahal belum dapat. Ya. Kalau bakhil itu mungkin dia nanti kalau kaya saya akan zakat, begitu kaya ternyata nggak zakat. Tapi orang-orang yang syuh, yang kikir, itu belum dapat saya udah niatnya nggak baik ya. Wa syukru nikmatillah, yang kedua, yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang berzakat itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbagi. Ya, berbagi kepada yang lain. Yang kedua, al-wazifatu tsaniyatu al-israr bi ikhrajiha likaunihi ab'ad minar riya wa sum'ah. Kalau bisa dikeluarkan dengan cara sembunyi-sembunyi, karena lebih jauh daripada rasa riya dan sum'ah. Ya. Wa fil izhar idhlalil faqir aidon. Dalam terang-terangan itu terkadang bisa menjatuhkan orang miskin atau fakir, terkadang. Wah, ya itu kalau tidak saya beri, wah celaka gitu, menjatuhkan. Kalau nggak saya tolong dengan zakat saya, udah dia jadi combang-cambing gelandangan. Nah itu kan semacam menjatuhkan orang yang diberi. Ini nggak boleh. Fa in khafa ayuttahama bi'adamil ikhraj, kalau dia takut misalnya dituduh orang kaya nggak ngeluarin zakat misalnya begitu kan. A'ta man la yubali minal fuqara bil akhdhi bainal jamaah alaniyah. Maka dikasihkan kepada orang-orang fakir atau miskin yang dia tidak peduli dia peduli dengan apa namanya, dianggap dijatuhkan, diremehkan atau tidak. Ya gitu ya. Wa atau ghairahu siran, dan diberikan kepada yang lain dengan cara sembunyi. Yang ketiga, alla yufsidaha bil manni wal adha. Tidak dirusak pahala zakat itu dengan mengungkit-ungkit dan melukai. La tubtilu shadaqatikum zakatikum. Pemberian juga termasuk bil manni wal adha. Manni itu dengan mengungkit-ungkit. Dulu kan kamu sudah saya beri ini, beri itu. Wal adha dengan melukai. Ya tadi misalnya dengan apa? Mungkin dengan cara yang tidak pantas. Cara yang menjadikan orang terhina, mungkin dilempar gitu kan, atau dijatuhkan martabatnya karena kemiskinannya ya. Wa dzalika anal insan idza ra'a muhsinan ilal fakir, karena orang itu kalau dia merasa berbuat baik kepada orang fakir, mun'iman bil i'ta, merasa memberi ya, rubama hasala min dzalik, bisa jadi muncul rasa seperti ini, bisa jadi muncul.
Wah, rubama ibarat beliau itu rubama bisa jadi muncul, terkadang muncul gitu ya. Walau haqqaqan nazar la ra'a al-faqir muhsinan ilaihi biqabuli haqqillahi ta'ala. Kalau dia mau berpikir, sebenarnya dia harus berterima kasih kepada orang fakir. Harusnya begitu. Sebaliknya, justru orang kaya itu harusnya berterima kasih kepada orang fakir. Karena dengan itu dia bisa menyucikan hartanya, menyucikan jiwanya. Gitu kan, bisa membebaskan tanggungannya kepada Allah nanti di hari kiamat, bukan malah menjatuhkan mereka gitu ya. Kemudian ya, wa idza istahdara ma'a dzalika anna ikhrajahu lizakah syukru li ni'matil mal ya, fala yabqa bainahu wa bainal fakir muamalah ya. Seandainya dia fala yambagi ayah takira al fakir li faqrihi. Jadi kalau dia menghayati, memikirkan hal tersebut, itu tidak akan terjadi ya. Yang keempat, an yastasghira al-atiyah ya, hendaknya menganggap remeh pemberian dia. Tidak merasa berjasa. Toh itu sebenarnya kewajiban dia ya. Fa inal musta'alim ya lil fi'li mu'jabun bihi. Karena orang yang suka membesar-besarkan amal itu akan takjub dengan amalannya sendiri. Waqad qila la yatimul ma'ruf illa bi thalath ya. Dikatakan oleh para ulama tidak sempurna kebaikan kecuali dengan 3 hal. Bitasghirihi, merasa remeh kalau kita bisa sholat semalam suntuk, itu sebenarnya remeh. Itu bukan karena kita hebat, itu pertolongan Allah. Kalau kita kaya dan bisa berzakat, itu bukan kita yang hebat, itu pertolongan Allah. Dan itu belum apa-apa misalnya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Enggak sebanding. Sehingga kita tidak jumawa dengan amal itu. Karena setan bisa masuk di situ. Wa ta'jilihi, dan menyegerakannya. Wasitruhu, dan disembunyikan amal itu. Ya. Disembunyikan. Yang kelima, ayun taqamin malihi ahallahu wajwadahu wahabbahu ilahi. Hendaknya dipilih dari hartanya yang paling halal, yang paling baik, dan yang paling dicintai. Itu. Untuk Allah itu harus yang terbaik ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, gitu kan. Kalian tidak akan mendapatkan ya, kebaikan atau puncak kebaikan albir sampai kalian menginfakkan, memberikan sesuatu yang kalian paling cintai. Maka dipilih, kalau misalnya berupa binatang ternak, yang dipilih yang bagus-bagus. Seperti dulu kisahnya Habil dan Qabil dan gitu kan. Allah itu menerima yang baik-baik gitu ya. Kemudian yang dicari yang paling halal. Ya, terkadang mungkin pendapatan kita ada pendapatan dari yang syubhat, mungkin apalagi dari yang haram, jangan dipakai untuk berzakat. Allah nggak terima seperti itu. Ya. Wa amal hal ya, fa inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Adapun yang paling halal tentu Allah itu maha baik dan tidak menerima illa thayyiban. Wa amal ajwad, yang paling baik ya, Allah sudah ingatkan wala tayammamul khabith ya. Janganlah kalian menyengaja yang buruk minhu tungfikun ya, ayat ini sindiran pada saat itu. Ada sahabat itu ketika panen kurma, yang baik-baik disimpan, yang buruk-buruk digantung di depan masjid atau di selasar masjid. Di situ ada sahabat ahlu sufah ya, sahabat-sahabat muhajir yang mereka nggak punya rumah, nggak punya saudara, tidurnya di area masjid itu ya, di emperan selasar serambi masjid itu, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu taala ya. Ya itu yang digantungkan di situ ya, biasanya mereka nggak punya makanan yang cukup ya, dan mereka juga nggak mau meminta-minta karena menjaga diri ya, menahan diri ya. Akhirnya ada di antara mereka yang begitu ya, yang mereka walastum bi akhidhihi illam tuhmidu bi, padahal diri mereka nggak mau makan, kalau makan pun sambil menutup mata. Ibaratnya mau ditelan, mungkin mereka sambil nutup mata mereka. Itu nggak boleh, gitu kan? Ya, menyengaja gitu ya.
Nah itu, wa yanbaghi an yulahidha fi dzalika amrayni. Hendaknya dalam hal ini memperhatikan dua perkara. Pertama, haqqullah subhanahu wa ta'ala bi ta'zim lahu. Fa inna haqqu sesungguhnya ya, pertama adalah memperhatikan hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilih ya, yang paling baik. Seandainya walau anal insanu qaddama ila dhaifihi ta'aman, seandainya manusia itu menghadirkan, menyuguhkan kepada tamunya makanan yang tidak baik ya, maka tamu itu juga merasa ya tidak enak perasaannya gitu kan, ini kok makanan basi dihidangkan misalnya gitu kan. Nah apalagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ya, waktu yang kedua hakun nafsihi ya, hak pada dirinya sendiri, apa yang dia berikan ya nanti dia akan dapati, itu maksudnya ya. Mungkin azan dulu Ustaz ya. Baik, kita jeda dulu ya untuk kumandang azan, silahkan. Para jemaah sekalian, ada yang mungkin didiskusikan, ditanyakan, dikoreksi mungkin nggak apa-apa ya, silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit faidah di sini ya. Kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma idza ishtadda hubbuhu li syai'in min malihi qarrabahu lillahi. Ibnu Umar kalau dia cinta kepada sesuatu dari hartanya, beliau berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari beliau berkunjung atau singgah di tempat yang namanya Juhfa dalam kondisi sakit. Kemudian inilah ashtahi hitanan, aku pengen membeli ikan, pengen ikan gitu kan. Kemudian dicari itu, tidak ketemu kecuali hutan ya, jadi satu ikan saja. Lalu diberikan kepada keluarganya, dimasak ikan itu ya, pas mau dimakan pintunya diketuk sama orang miskin. Ya, lalu kata beliau, kasih itu ikan tadi. Kata keluarganya, udah capek-capek nyari, udah matang dikasih gitu kan. Nah, kita kan masih punya makanan yang lain gitu. Kata beliau ya, inna abdallah yuhibbu, sesungguhnya hamba Allah mencintai dengan hal itu. Ya. Kemudian yang terakhir ya, dan yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin memberikan zakatnya, an yatluba li shadaqatihi man tazakku bihi, hendaknya mencari orang ketika memberikan tersebut, orang yang ingin menyucikan jiwanya, dan mereka memiliki 6 kriteria. Pertama, takwa. Falayakhus bi shadaqatihi al-muttaqin, hendaknya dikhususkan zakatnya, pemberiannya itu orang-orang bertakwa. Fa innahu yurid biha himamuhum ilallahi ta'ala, karena orang takwa itu niatnya, semangatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-ilm, yang memiliki ilmu. Fa inna fi i'ta'il alim i'anatan ala ilmi wa nasriddin, kalau diberikan kepada orang berilmu itu dia sebenarnya juga menolong ya, untuk ya, menyebarkan ilmu dan menyebarkan agama. Misalnya ada orang alim yang dia fakir atau miskin, nah itu yang paling tepat diantaranya. Wa dzalika taqwiyatun lisyariah, yang itu juga bisa menguatkan syariat Islam. Yang ketiga, an yakuna mimman yaral in'am minallahi wahda, hendaknya orang yang diberikan itu mengetahui ya, dia tahu bahwa nikmat itu benar-benar dari Allah, bukan semata-mata dari manusia, dan mereka hanya wasilah saja. Yang keempat, an yakuna sha'inan li faqrihi, orang fakir atau miskin itu menjaga diri, tidak mengemis-ngemis ya. Ya, wasatiran li hajatihi, dan menutup dari hajat kebutuhannya. Katiman li syakwa, tidak mengeluh. Ya, ada orang miskin yang suka mengeluh, ada. Ya. Nah, yang tidak mengeluh itu yang apa? Mereka ini ya, jauh lebih utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Sahabat Nabi itu dikira orang kaya. Orang-orang yang tidak tahu, al-jahil di sini orang yang tidak tahu, aghniya.
Kenapa? Minat ta'afuf, karena nggak pernah mengemis, nggak pernah meminta-minta. Padahal lagi nggak ada, padahal lagi benar-benar itu. Kayak gitu ya. Nah ini orang-orang yang mau berzakat hanya punya feeling gitu ya, bahasa kita punya feeling sehingga tepat sasaran. Yang kelima nih, yakuna dza'ailah, hendaknya yang memiliki keluarga, ya. Au mahbusan li maradin au dainin, atau orang yang sakit ya, sakit yang tidak bisa bekerja atau terlilit dengan hutang, fahada minal muhassarina wa tasadduq alaihi itlaqu li hasrihi. Yang keenam terakhir, an yakuna minal aqarib wadil arham, kalau bisa ada dari kerabat itu jauh lebih utama ya, karena shadaqatun wasilah, ada nilai sedekah, ada nilai silaturahim. Nah ini hikmah dibalik ibadah zakat yang sangat agung dan mulia, dan tadi adab-adabnya ya, yang seringkali tidak dibahas di kitab-kitab fikih ya. Makanya kitab fikih sama tazkiyah itu memang sebenarnya yang tidak bisa dipisahkan ya. Kalau fikih hanya bikin orang tahu ahkam gitu, kadang kering dari makna-makna ibadah itu, makanya harus disandingkan itu ya. Makanya bagus ya kalau ada kajian tentang fikih ya, kemudian kajian juga tentang tazkiyah. Nah, itu menjadikan hati kita lebih lembut, kita lebih mendalami tentang hakikat, makna, kandungan dari sebuah ibadah. Bukan sekadar ini syarat-syaratnya ini, rukunnya ini, yang penting syarat rukunnya terpenuhi ya udah sah secara fikih. Tapi jauh lebih utama daripada itu ya, kita lebih mendalami ya nilai-nilai, hikmah-hikmah rahasia yang ada dalam sebuah ibadah ya. Barangkali ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ada yang tanya? Enggak ada ya? Alhamdulillah kalau enggak ada ya. Kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan insyaallah. Barangkali di tahun depan kalau Allah panjangkan umurnya ya, karena ini udah akhir tahun itu hampir habis ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan dan ketaatan, dipertemukan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi juga menyapa kita, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, iman, takwa ya, begitu juga istiqomah, dan kita diberikan kesempatan meraih malam Lailatul Qadar dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.